Terwujudnya insan, religius, dan berkarakter Pancasila, unggul dalam prestasi, inovatif, serta peduli lingkungan. Halo, aku Raihan Argana dari kelas 11 IPS 4. Aku kebetulan ketua OSIS SMA Negeri 1 Megamendung. Halo, perkenalkan saya kebetulan sebagai ketua agen lingkungan. Sekarang sih kita lagi keliling-keliling sekolah untuk mencari sampah-sampah plastik, sampah-sampah yang memang bisa kita bersihkan, bisa Pilih iya betul. dalam rangka membersihkan lingkungan agar bersih, nyaman, dan sehat. Ayo. Halo guys, ya. Guys, jadi di sini ada genangan air. Kita bersihin sama-sama ya genangan airnya. Ini kita mau ke bawah. Ternyata ada juga bagian-bagian bawah itu ada kelas 11 IPA sama IPS 4 sama 5. Dan kelas 10 juga ada di bawah. Kita lihat seberapa banyak sampah yang ada di sana. Terus kita bareng-bareng kita selesaiin di sini, kita bersihin yang ada di bawah. Guys, Jorok banget. banyak banget. Bring it over to my place and you be like, baby, who cares? But I know you care. Bring it over to my place. You do what you did to me. Bersih, sehat, nyaman. I've been knowing you for long enough, damn, I need you right now. You can take your time, don't have to rush, this might take us a while, yeah. Halo semuanya, kita lagi ada kegiatan bersih-bersih lingkungan. Kita lagi membersihkan lingkungan sekolah agar tetap terlihat nyaman dan bersih. Jadi kalau misalnya lingkungannya bersih, kita juga akan belajarnya enak, nyaman, belajarnya sehat, kitanya juga sehat. Terus kalian juga tolong jangan buang sampah sembarangan ya, karena sampah sekecil apapun itu bisa menyebabkan hal-hal besar, ya gak sih? Betul. We can go over time, we can move fast, then rewind. When you put your body
hari ini dengan suasana yang sejuk, kita bisa melaksanakan apel di pagi hari ini. Apel yang menurut saya adalah salah satu apel yang sangat penting untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Bapak para wakil kepala sekolah dan jajarannya, Ibu Bapak guru dan juga tenaga kependidikan, tata usaha dan caraka, dan juga siswa-siswi SMA Negeri 1 Megamendung yang sangat Ibu banggakan. Di kesempatan pagi ini, izinkan Ibu mengawali amanah ini dengan sebuah kalimat. Tidak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Betapa sesuatu yang saat ini menjadi barang yang sangat mahal harganya dan juga langka. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang harus diterapkan gitu ya, dan Ibu sih berdoa dan berharap mudah-mudahan ini sudah diterapkan oleh kalian, tapi mudah-mudahan ini menjadi sebuah penguatan kembali di pagi hari ini. Yang pertama adalah jujur gitu ya. Nah, di setiap ruang kelas gitu ya, sekarang sudah ada CCTV, tapi CCTV itu hanya sebuah alat. Jujurnya kalian, harapan Ibu itu adalah muncul betul-betul dari diri kalian. Bagaimana kalian ketika ulangan kalian tidak mencontek, ketika kalian mengerjakan PR tidak copy paste gitu ya. Nah, lalu tidak melakukan perbuatan-perbuatan mencuri atau menggunakan barang teman-teman kalian di kelas ya. Dengan adanya CCTV, semua ini bisa terpantau dengan sangat jelas ketika kalian tertidur saat guru menjelaskan gitu ya, dan ketika ruangan kelas kosong dan lainnya. Jadi CCTV ini 24 jam online seperti itu ya, dan terkoneksi langsung kepada tablet yang bisa dipantau oleh ibu ataupun oleh tim manajemen seperti itu ya. Jadi tapi sekali lagi harapannya jujur itu muncul dari diri kalian secara langsung, ada atau tidak adanya CCTV di kelas dan di lingkungan sekolah ini. Kurang lebih mungkin ada sekitar 36 titik CCTV di wilayah sekolah ini. Jadi terlihat sangat jelas siapa kemarin di hari Jumat anak-anak yang loncat pagar itu terlihat di CCTV. Bahkan hari Jumat kemarin Ibu sengaja bersama Bu Damani keluar dan Ibu menemukan beberapa anak yang hari Jumat yang saat yang lain sholat Jumat dia berkeliaran. Dan Ibu menemukan 2 anak naik motor ke warung untuk merokok di jam sholat Jumat. Seperti itu ya. Jadi datanya sangat jelas ada. Nah, yang Ibu harapkan adalah 1, jujur. Munculkan sikap jujur itu. Lalu yang kedua adalah disiplin. Jadi nilai-nilai ini gitu ya, Ibu mengapresiasi sangat luar biasa. Ibu dapat informasi dan terpantau juga dari CCTV ada anak yang sudah datang di jam 6.15 seperti itu. Itu sangat luar biasa dan kalian berusaha sangat dengan segala upayanya untuk datang ke sekolah dengan tepat waktu. Nah, insya Allah mulai minggu depan kita akan memulai masuk jam 6.45 itu adalah apel. Jadi jam 7 itu sudah ada di ruang kelas. Jam 7 itu gerbang di depan akan ditutup seperti itu ya. Jadi buat anak-anak yang terlambat, insya Allah nanti Pak Dadang akan memasang kawat berduri di belakang. Jadi kalau kalian mau uji kemampuan boleh gitu ya. Jadi mau misalnya telat, loncat, mau kabur, loncat, mangga. Diuji kemampuan dari kawat berduri yang akan kami pasang di titik-titik yang memang kalian suka memanfaatkan titik-titik itu ya. Nah, jadi disiplin ini dalam berbagai hal. Disiplin dalam waktu kehadiran, lalu disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam mentaati semua peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini, termasuk bagaimana kalian disiplin menjaga kebersihan. Nah, lingkungan sekolah yang bersih itu yang akan merasakan dan merasa nyaman itu bukan orang lain, tapi kita semua yang menjadi warga sekolah di sini. Berbagai sarana prasarana terus kami tingkatkan itu untuk munculnya rasa nyaman di hati kalian. Nah, jadi harapan Ibu, tolong kita sama-sama disiplin. Sudah dijelaskan bahwa nanti 6.45 guru-gurunya apel, 6.45 siswanya itu membersihkan ruang kelas. Jadi 1, sampahnya dibuang, lalu yang kedua adalah siram tanamannya, kelasnya disapu dan dipel gitu ya. Nah, lalu hal itu juga Ibu minta berlaku untuk jajanan yang kalian beli. Oke, sekolah ini sudah sebisa mungkin menuju ke zero plastik, tapi dengan
dengan kita beralih ke kertas, sampah kertasnya pun masih berserakan di mana-mana. Nah, jadi kita sama-sama disiplin, sama-sama saling mengingatkan. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan tanggung jawab. Kalian semua adalah siswa SMA di mana level tanggung jawabnya itu harus makin berubah dari yang sebelumnya, terutama kelas 10 ya, yang sebelumnya di SMP gitu ya. Jadi tunjukkan rasa tanggung jawab yang semakin baik dari hari ke hari. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalian harus bersikap adil, lalu berani dan peduli, seperti itu ya. Nah, empati ini menjadi sesuatu yang harus ada di diri kita. Contoh hal yang paling sangat sederhana, peduli itu seperti ini. Jam 8.30 waktunya pelajaran matematika, anggaplah waktunya Bu Damanik untuk masuk ke kelas. Nah, Bu Damanik ini belum masuk ke kelas, maka sebagai ketua kelas kalian peduli untuk memikirkan ini kelas nggak ada gurunya nih. Kalian masuk ke ruang guru, panggil gurunya untuk masuk ke kelas memberikan pelajaran. Atau ternyata Bu Damanik ini sakit, maka kalian ke piket minta tugasnya apa. Jadi tetap stay di ruang kelas. Nah, peduli yang lainnya, misalnya teman sebangku kalian tidak ada. Nah, kalian harus peduli, ini teman saya kemana ya, tadi pagi itu ada gitu. Jangan-jangan dia ada di kantin, jangan-jangan dia kabur. Nah, kalian japri, tanya posisinya di mana, gurunya sudah ada di kelas. Atau peduli yang lainnya adalah di saat teman kalian itu tidak hadir gitu ya. Coba japri, jangan-jangan kesulitan di jalan gitu ya. Atau misalnya nauzubillah min dzalik ada kecelakaan atau sakit gitu. Jadi peduli ini sekali lagi dimensi dari nilai-nilai 9 inti dimensi korupsi, kolusi dan nepotisme ini itu dimensinya sangat luas. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kalian harus punya karakter kerja keras, mandiri dan sederhana, gitu ya. Nah, dalam sebuah mimpi yang ingin diwujudkan, maka penting untuk kerja keras, penting untuk kalian mandiri, dan yang terakhir, nilai terakhir adalah nilai sederhana. Bagaimana dalam kehidupan kita bisa sederhana? Bagaimana kita tetap percaya diri walaupun dari atas kepala sampai dengan ke bawah kita nggak pakai pakaian yang bermerek seperti itu. Karena kita percaya diri dengan diri kita, bukan kita percaya diri karena barang yang kita pakai, gitu ya. Kita percaya diri dengan hal-hal yang ada secara soft skill dalam diri kita, bukan di luar kita. Nggak penting pakai baju yang bagus, gitu ya, sepatu bagus, lalu tas bagus. Kalau itu hanya instrumen-instrumen luar, tapi di dalamnya kalian tidak memiliki soft skill yang sangat bagus, gitu ya. Nah, jadi Ibu harapkan 9 nilai ini bisa terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah disiplin, yang ketiga adalah tanggung jawab, yang keempat adalah adil, yang kelima berani, keenam peduli, ketujuh kerja keras, kedelapan mandiri, dan kesembilan adalah sederhana. Nah, terkait dengan hari ini kita akan mendeklarasikan integritas atau komitmen dalam penetapan terkait dengan anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka hal ini tidak hanya berlaku untuk siswa-siswi SMA 1 Megamendung, tapi ini berlaku mulai dari saya sebagai kepala sekolah kepada guru-guru, tata usaha dan caraka. Bagaimana saya meminta bantuan teman-teman para guru, tenaga kependidikan ini untuk sama-sama juga mensukseskan semua nilai-nilai terkait dengan anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan amanat di pagi hari ini bisa kita bersama-sama mengamalkannya, gitu ya. Seandainya 9 nilai itu sulit dilakukan secara bersamaan, maka secara bertahap kita lakukan satu persatu, terutama kita mulai dengan kedisiplinan tentang kehadiran. Nah, tentang kehadiran ini sebagai poin penutup dari Ibu meminta bahwa jam 7 itu pintu akan dikunci, lobi akan dikunci, kuncinya adalah dipegang oleh Wakasek, lalu pintu depan akan dikunci, dan buat anak-anak yang terlambat akan diberikan akses untuk masuk jam 8.30, gitu ya. Jadi 1,5 jam kalian akan melakukan berbagai aktivitas positif, diantaranya adalah mungkin dengan literasi dan lain-lainnya di lapangan parkir di depan. Nah,
Mudah-mudahan ikhtiar baik ini akan membentuk SMA Negeri 1 Megamendung semakin baik dari hari ke harinya, yang pada akhirnya output dan outcome yang kami harapkan itu bisa terjadi. Mungkin itu, mohon maafkan atas segala kesalahan dan kekurangan yang Ibu sampaikan di pagi hari ini. Sejatinya kebenaran itu datangnya dari Allah, dan mari kita bersama-sama untuk mewujudkan SMA Negeri 1 Megamendung menjadi sekolah yang berintegritas. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami putra-putri Indonesia, warga SMA Negeri 1 Megamendung, dengan penuh kesadaran dan kesungguhan hati untuk mengharapkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, menyatakan: 1. Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam melaksanakan tugas. 2. Hanya mau menerima pemberian yang memang hak kami. 3. Menolak pemberian dan tidak mengambil yang bukan hak kami. 4. Menghormati dan memenuhi hak orang lain. 5. Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam segala bentuk. Simbolis penanda tanganan. Penanda tanganan pernyataan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, perwakilan guru-guru, staf tata usaha, masyarakat, dan perwakilan dari siswa. Mari kita tepuk tangan. Penandatanganan pernyataan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, perwakilan guru-guru, staf tata usaha, masyarakat, dan perwakilan dari siswa.